Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya tentunya Cakadut dari TV Indi, yang mana pada malam hari ini kita kembali lagi di program podcast Celoteh Lapau BNN Sumatera Barat. Nah, Bakok Celoteh Lapau kini di daerah Kecamatan Bungus Barat, Bungus Teluk Kabung. Nah, karena Celoteh Lapau awak ko sambil menyambut dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Nah, di sini kita udah punya tamu yang sangat spesial kesadonyo. Kita kenalkan satu persatu dulu. Nah, di sebelah kiri ambo ada Pak Kapolsek Al Indra. Malam Pak Kapolsek. Selamat malam Pak Cakadut. Nah, Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat Pak Kapolsek. Sehat keluarga semuanya Pak ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Terus tamu spesial kita ada dari Elkam, dari Ketua Elkam ya Pak, dengan Bapak Herman B. Datuk Raja Ibrahim. Herman B. Datuk Raja B. Datuk Rahim. Rajo Ibrahim. Rajo Ibrahim. Ya. Dengan Pak Lurah Bungus Barat. Bungus Barat. Nah, di samping Pak Lurah ada Pak Riki dari Babin Kantipmas Polsek Bungus Barat. Nah, ini ada narasumber kita yang spesial juga dengan Abang Rusdi. Nah, ini Abang Rusdi ini unik nih, hadir pada Celoteh Lapau kita nih dengan tampil yang berbeda. Ternyata orangnya sangat keren juga, gagah dulu ya. Nah, sama Ibu Kabit dari BNN, dan di sini juga ada Bapak Josra dan Kabit Rehabilitasi BNN Sumatera Barat, dan ada Bapak Ketuakan Teluk Kabung. Kamu Pak Maidis Datuk Raja Nando, Renulis Datuk Ketuakan Bungus, Ketuakan Bungus. Datuk Raja Nando. Banyak radio kilo malam kilo. Kau Celoteh Lapau yang sangat menarik nih. Nah, Celoteh Lapau ko sengaja papa udah gitu gue dalam rangka acara memperingati Sumpah Pemuda. Karena tujuan dari Sumpah Pemuda ko sebenarnya banyak. Jadi di situ kita angkat temanya pemuda produktif, pemuda bersih narkoba. Kenapa harus kita angkat tema itu? Karena kita bertujuannya sebenarnya mengedukasikan masyarakat khusus pemuda tentang pentingnya menjauhi narkoba, dan kemudian memotivasi pemuda untuk menjadi lebih produktif dan berkontribusi positif bagi lingkungan, dan seterusnya membagikan kisah sukses Babim Kamtipmas yang berhasil merehabilitasi pecandu narkoba melalui program Sentuh Hati Masyarakat. Nah, ada juga mendorong keterlibatan tokoh masyarakat dalam mendukung gerakan anti narkoba. Itu tujuan dari Celoteh Lapau awak Pak. Jadi ini ko kita di sekolah hadir Bapak Riki dari Babim Kantipmas Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat, Bungus Barat ya, Bungus Barat. Kecamatan Nah, Bungus Teluk Kabung. Ambo ingin nanya Pak Babim, sentuh hati masyarakat untuk pecandu narkoba. Pengalaman merehabilitasi pecandu dan strategi menginspirasi pemuda untuk hidup bebas narkoba itu, apa modelnya Pak Babim melakukannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bribka Riki Noveldi, Babin Katimas Kelurahan Bungus Barat. Program ini saya awali dengan instruksi sama Kapolsek Bungus Teluk Kabung, Bapak Kompol Al Indra SMH. Jadi kami di sini programnya Sentuh Hati Pemakai Narkoba. Awal mulanya saya merehab itu adalah Adinda Rusdi. Itu yang pertama. Jadi kami di sini
programnya mendatangi para pemakai dan pecandu narkoba. Memang berat untuk merehab tersebut karena mereka pada awalnya mengatakan mereka tersebut tidaklah menggunakan narkoba. Tapi lama kelamaan akhirnya mereka setuju dan mengakui mereka pun ingin untuk direhab. Jadi selain dari rehab itu untuk mengembalikan mereka generasi muda yang sudah terlanjur ke jurang narkoba. Jadi dengan program ini kita sentuh hatinya, kita bawa mereka rehab ke Yayasan Karunia Insani cabang Sumatera Barat. Nah itu Pak Babib, informasi awal itu awak dapean apakah dari masyarakat, apakah dari tokoh masyarakat? Ada yang dari tokoh masyarakat, ada dari media sosial seperti menchatting kita di DM. Setelah itu ada pengakuan langsung dari yang bersangkutan. Berarti yang bersangkutan pada malam hari itu kita hadirkan? Iya, Kita hadirkan? hadirkan. Wih mantap. Tepuk tangan dulu untuk Pak Babib. Nah, jadi di Siko hadir duo dari pihak BNNP Sumatera Barat. Jadi fokus sebagai narasumber dengan leading sektor penanganan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Sumatera Barat. Nah, di Siko sampai di antara banyak kok maksudnya aduh ibu-ibu di Siko. Nah, coba tanya ke ibu yang rancak Rancak mana? rancak bana Rancak mana tanya. dari Seorangnya, Pak, ya. ya. Sampai ibu seorang yang rancak di Siko. Nah, silakan Bu. Dari sisi ininya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kegiatan itu tujuannya kan untuk pemuda. Oke. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa itu kan harusnya lebih produktif gitu ya. Nah, kalau narkoba ini kan tentu akan membawa kita ke arah jurang yang masa depan jadi suram. Nah, ini yang kita hindari. Dengan program ini salah satu kalau rehabilitasi itu termasuk di dalam pencegahan kalau dalam kalau kita sabu itu kan P4GN itu apa? Pencegahan. Jadi mencegah dulu. Jadi dari bagian kami dari BNN ini mencegah itu ada 3 sebenarnya. Ada 3. Mencegah pertama mencegah pencegahan yang real alun terjadi sama sekali tapi lingkungan lah banyak. Kemudian pencegahan lah ada cek 2 menyalahgunakan. Yang ketiga mencegah kalau lah terlanjur menyalahgunakan rehabilitasi dan mencegah untuk kembali menggunakan narkotika. Nah, itu pencegahan. Jadi kami itu di BNN itu saling menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi. Nah, kemudian pemberantasan. Kalau pemberantasan ya kalau tidak bisa dicegah, tidak bisa ini lah menjadi penyalahguna, kemudian pecandu, menjadi pengedar. Nah, itu yang dilakukan. Itu pada dua tangkok dah, Bu. Tangkok. Jadi tapi dari sisi softnya nih, yang lunak, sisi lunaknya. Kalau udah ke arah tindakan hukum kan tindakan kekerasan. Jadi mencegah itu merupakan investasi. Nah, pemuda investasi bangsa tentu harus lebih produktif. Dengan produktif lebih banyak kegiatan, banyak yang dihasilkan, tentu akan jauh dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Jadi pencegahan adalah investasi terbaik buat generasi dan bangsa kita ke depan. Itu dari Dan itu kalau dapat digaungkan selalu Ibu ya. digaungkan selalu. Berarti di Siko awak kan tetap membutuhkan leading sektor tokoh-tokoh Betul. masyarakat Betul. dan aparat. Betul. Itu sangat mungkin dibutuhkan Pak Kapolsek. Ya. Nah, kini mau kasih Bu, kita tanya ke Ketua KAN. Welcome. Elkam. Nah, dari sudut pandang dari awak bicara di ranah Minang kok, Ya. Pak Datua, Pak, ada ndak Elkam kok untuk melakukan kerjasama mungkin dengan pihak kepolisian atau dengan pihak BNN untuk mencegah supaya pemuda yang ada di lingkungan kita kok bisa terbebas dari narkoba. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya acara aku sangat rancak warna.
sebelum nanyui lah dipintih, sebelum hilang lah dicari, tabanam disalami, inge sebelum kanai kalimek sebelum nabi. Artinya ma'arok generasi muda sesuai dengan momen pada saat ini, hari Sumpah Pemuda. Bagaimana pemuda itu regenerasi ke depan bersih dari segala narkoba. Karena pemuda generasi itu adalah aset-aset kita, harapan kita untuk masa-masa yang akan datang. Tadi pertanyaan Bapak kepada kami, bagaimana Bapak sebagai Ketua Elkam, ini perlulah komunikasi, perlulah informasi. Seperti dengan Bapak Babin, beliau ini kerap kali datang, bagaimana ini Pak, bagaimana ini Mak Datuk. Bagus, sebetulnya kita perlu memberi solusi penjelasan kepada mama-mama dan orang-orang tuanya. Contoh seperti ini, kamu menekan saya nih. Ya. Menekan saya mengucapkan ribuan terima kasih. Indak tertampuan di tangan Joniru di tampuan. Abaikolah rasanya gini, nampaklah kembali nyong itu. Sebagai generasi terbangkit rasanya nak kemenakan dia kembali. Ini kemenakan saya nih Pak. Bu. Yang ketiga, perlu juga kita tentu kita tuturi handayani, mengajak, membawa, memotivasi ke depan. Bagaimana? Karena saya ada dengar bisik-bisik ambo di Indonesia para narkoba. Awak termasuk nomor 6. Kan cameh Wak tuh. Cameh mana Wak Bu? Ya betul. Karena tentu perlu kita menghidupkan kembali bagaimana lembaga-lembaga adat itu hidup. Adat bahasa di sarak, sarak bahasa di kita pula. Adat mengatur, sarak memakai. Dan begitu juga ulama-ulama di Sumatera Barat memberi penyuluhan dan memberi khutbah di masjid dan lain sebagainya. Harus mengarah juga judulnya ke sana untuk mencegah ini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wa azlamu rizqun fi amali syaitan. Kan kita perlu juga menyampaikan di ruang-ruang mana, baik di masjid, itu perlu sentuhan dari kepala daerah. Kan betul. Sarang muram ni walai anak rajo di lalu jo. Kan paham Pak, barang muram ni walai, ba orang kau bisa mengecek, kan betul. Dianggarkan dua itu seketek. Supaya apa? Supaya bersih kita di Kota Padang ini, terutama di Kecamatan Bungus Telukabung ini. Dari generasi muda, dari penyakit narkoba ini. Karena kalau narkoba Pak, yang kami hormati pada saat ini, karena kalau narkoba kok lahio Pak kecil-kecil tadi, kau anak nambo contoh, ndak sangat-sangat nambo dah. Abah ayam dulu mengalih basi Pak. Jadi timbangan baru kena murah beli tu. Ya. Timbang baru tak murah beli tu. Hanya lambu dulu. Salah petah tu hari dua. Ini dalam permasalahan nama sobo dia ambo. Jadi nampak ambo gini, Pak. Rasa menangi dalam parit ini. Kamu nak ambo lah balik. Dek gara-gara Pak Polisi dan Pak Babin dan Pak Lurah Nanado di rehabilitasi dia ya. Insyaallah pada hari ini sudah nampak perubahan. Nampak perubahan. Tanda-tanda bintang katarang matahari katabik lah nampak udah. Cocok untuk main film. Kuat. Kita buat tangan dulu Wak Bang. Itu salah satu yang dilakukan oleh Elkam, bahwa kepedulian tanpa kita memperhatikan lingkungan, mungkin hal ini tidak akan dapat kita cegah sebenarnya. Nah, mungkin mengenai ado saketek tadi, itu lempar ke Pak Lurah. Nah, coba Pak Lurah gini. Aku lah disampaikan tadi jo Elkam agak disinggung kalau ada agak saketek. Ikut apa maksudnya agak saketek kok? Iya, lama lenggang labu di data mah gadang tungku sabuang 56. Kalau Pak Lurah halo kan yang kontu Pak Waling dah. Dia arahan ke mana itu kan. Kontak pencegah iko kan begitu. Supaya jalan iko. Kalau Pak Lurah disuruh Pak ini imbau datang. Kurangnya datang. Tapi apa itu datang pula coba lah Pak Lurah. Coba lalu tanggapi nak Pak. Terima kasih izin Bu Amit. Tentu Ambo sebagai lurah salah satu bagian dari kewajiban Ambo sebagai pemerintah kelurahan. Tentu dibantu Ambo 3 pilar. Salah satunya Babin Kaptimas. Kewajiban Ambo itu katamu tentu menyelenggarakan pemerintahan secara umum. Kemudian melaksanakan pemberdayaan masyarakat,
menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan, kemudian memelihara prasarana dan prasarana pelayanan publik di kelurahan. Jadi dalam Baliko dalam Ambo melaksanakan tugas tentu 3 pilar itu Babinka Timas dan Babinsa. Melalui Babinka Timas lah Ambo bisa melaksanakan tugas sebagai bagian dari tugas Ambo, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban. Salah satu penyebab keamanan ketertiban tentu ada yang melatar belakangi. Kalau di masyarakat itu banyaklah pecandu narkoba, tentu kriminal, tindakan kriminal, baik itu pencurian, kekerasan, tindak pidana perkelahian dan sebagainya, itu banyak terjadi. Pada saat ini Ambo merasa bersyukur mendapat Babinka Timas yang sangat aktif dan membawa kami di pemerintah Kelurahan Bugis Barat itu menjadi yang diperhatikanlah baik di pimpinan secara elektoral, pemerintah yang lebih tinggi, kecamatan, pemerintah kota, kemudian dari pihak kepolisian, Polsek, Polres, dan sampai ke Polda. Beberapa minggu lalu melalui Kabid Humas Polda Sumbar kami telah beberapa penghargaan yang lain pun kami telah mendapatkan, seperti keberhasilan Babinka Timas Ambo dengan program Sentuh Hati Pemakaian Narkoba, kemudian rehabilitasi para pecandu narkoba. Itu yang diangkat. Kemudian kami secara tidak langsung, walaupun secara pribadi adalah Ricky Rofialdi Esa Babinka Timas Barat, tetapi secara umum pemerintah Kelurahan Bugis Barat mendapat penghargaan dari Polda Sumatera Barat yang diberikan oleh Kabid Humas. Tentu tidak kalah penting, tentu dukungan dari lintas sektor, pihak yang terkait, stakeholder, Bapak Kapolsek yang telah mensupport dan mendukung anggotanya sebagai Babinka Timas di Kelurahan Bugis Barat. Terima kasih banyak kami aturkan kepada pihak yang terkait, baik itu pihak Polri, pihak kecamatan, pemerintah yang lebih tinggi daripada kami yang telah mensupport kami dalam bekerja. Salah satu yang paling kami laksanakan adalah memberdayakan masyarakat untuk bersama-sama membantu mensukseskan apapun yang kami akan jalankan, program apapun, baik itu program sosial, program keagamaan, program pembangunan. Kalau suasana kondusif, aman, bebas, pemudanya giat, tentu kami lancar pula menjalankan tugas kami sebagai fungsi kami sebagai pemerintah di kelurahan. Itu Pak. Tepuk tangan dulu. Sebelum pindah, disabi yo Pak Riki dari tadi Pak. Di siko ada komandan Pak Riki, Pak Kapolsek Bugis Barat. Nah, Pak Kapolsek. Siap. Gitu. Bungus Teluk Kabung. Oh, Bungus Teluk Kabung. Bukan Bugis Barat ya. Bukan Kelurahan Bugis Barat. Oh, Kelurahan Bugis Barat. Tapi Kapolsek Bungus Teluk Kabung. Bungus Teluk Kabung. Jadi di siko Bang Cakadut, kami di siko Duo Nagari. Duo Nagari. Nah, satu kecamatan. Nah, Teluk Kecamatan, Teluk Kabung. Teluk Kabung, Jo Bungus. Jo Bungus. Ketuakan Bungus, ketuakan Teluk Kabung. Oh, jadi Dua bersatu ketuakan. malam go. Satu malam go. Ayo. Yuk satuan biko Bang. Tapi Wak tanya ke Pak Kapolsek dulu. Siap. Nah, Pak Kapolsek, Ya. menurut Pak Kapolsek tentang peredaran gelap narkoba di Bugis. Ya. Terima kasih Pak Cakadut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada yang penggagas ini acara Celoteh Lapau, Oke. Pak Cakadut. Ini nggak asing lagi ini, udah sering jumpa tapi yang dekat duduk baru gini. Ya. Alhamdulillah yang saya hormati pertama Pak Ketua Ilkam, kemudian Pak Ketua KAN Teluk Kabung, yang saya hormati Ketua KAN Bungus, kemudian Pak Lurah Bugis Barat, kemudian Ibu Kabid dari BNNP, kemudian ini teman saya sejak 2017 dulu saya ini sampai sekarang dekat ini Bang Josra. Saya masih bakawan. masih bakawan. Saya mantan dari BNN juga, BNN. Jadi kami mungkin reuni yang kecil gini ya. Salah satunya tuh Pak Kris itu anggota saya dulu tuh. Jadi
terkait dengan pertanyaan Bang Cakadut tadi tentang peredaran narkoba di wilayah Bungus Lukabung ini cukup memprihatinkan. Cukup memprihatinkan. Kalau kita dikasih warna ini sudah warnanya hitam. Hitam. Pekat. Hitam apa hitam doang apa hitam pekat? Kalau hitamnya mungkin sudah hampir pekat lah. Oh, hampir pekat. Ya. Nah, itu mengkhawatirkan. Kemudian rata-rata yang melakukan baik pengguna, penyalahguna ataupun pengedar itu rata-rata usia produktif semua. Usia produktif di mana ini yang untuk yang dibutuhkan untuk pembangunan, ya ini yang terkena yang banyak ini. Alhamdulillah di dalam penanganannya sesuai dengan undang-undang yang dimanatkan kepada kami, pengguna dan penyalahguna wajib dilakukan rehabilitasi. Ya. Saya belajar dari pengalaman saya bersama dengan kawan-kawan di BNNP, ya, yang sadar datang pada kami. Contohnya adik kita ini kemarin sadar datang pada kami, dia nggak tahu bagaimana cara rehab. Ibaratnya orang kesasar di tengah hutan, cari jalan keluar nggak tahu. Tapi kebetulan ada petani di situ, dia bertanya, "Pak petani, jalan keluar dari hutan ini mana?" Pas dapat sama saya tanya, "Kamu keluar kemana?" "Mau keluar ke tempat yang lebih bagus." Saya tunjukkan dia. Kemudian dari awal itu kami dulu lakukan interview terhadap mereka, saudara ini. Kemudian kami sentuh hatinya melalui Pak Babin. Pak Babin tolong dekati terus dia, dan mau nggak dia ini, karena untuk rehabilitasi Bang Cakadut, Ya, kalau tidak dari hati nggak berhasil. nggak berhasil. Nah, tapi kalau dari hati insya Allah akan kembali. Kalau dipaksakan ini, dia pengalaman kami banyak yang kami paksakan, akhirnya mereka kembali lagi ke tempat yang sama, jatuh di lubang yang sama. Tapi alhamdulillah adik kita ini datang kepada kita ke Polsek, "Pak, saya ingin jadi orang yang sehat." Nah, sampai beliau juga saya gali sampai atap rumah, atap kandang jawi ya. Kalau ini kandang lembu ya, kandang Ya, lembu. kandang lembu. Nah, dijualnya itu. Jadi lembunya itu sampai hujan panasan itu. Ada yang menarik lagi. Sampai segitunya. Sampai Ya. segitunya. Ada yang menarik lagi. Ya. Kakaknya lagi nonton TV, Ya. Asi-asi nonton TV, begitu kakaknya masak, TV-nya sebentar lagi hilang di bawahnya. Nah, Dibawa kabur ya tepat. dibawa kabur. Saya bilang sama Pak Babin itu kan, Pak Babin pernah juga cerita itu, TV-nya hilang. Akhirnya dengan sentuh hati pemakai narkoba itu, ya TV-nya dikembalikan lagi, ya dia mau direhab lagi. Itulah. Nah, jadi rata-rata di sini pengguna dan penyalahguna di sini ini 50-50, 50-50. Tapi ya kami upayakan dulu untuk menyentuh hati pemakai narkoba ini untuk dilakukan rehabilitasi. Alhamdulillah udah berapa Ki yang ini Kai? 8, Pak. Udah 8 ya, 8. Yang sedang masih ada di dalam sekarang kira 2 orang ya Ki? 2, Pak. 2 orang. Yang baru tanggal 16 Yang kemarin, Pak. baru tanggal 16 kemarin. Itulah Bang Cakadut. Ya. Walaupun ada keluarga yang datang ke sini. Oh, banyak keluarga ya. Nah, di antara ini ada juga keluarga yang datang. Iya. Alhamdulillah. Berarti untuk Bungus ini sangat memprihatinkan ya. Sangat Ini memprihatinkan. memprihatinkannya bagi pengguna apa pengedar, Pak Kapolsek? Kalau di sini rata-rata banyak pengguna. Pengguna. Karena sama dengan apa, mungkin daya promosi mereka itu bagus mungkin ya. Nah, itu yang perlu kita lawan. Dia berprinsip orang itu kalau makai ini dia tahan matanya 3 hari di laut. Jadi kalau makai ini kalau sambil melaut nggak tidur. Kadang-kadang itu menjadi apa dia momok di itu kan, wah ini pakai ini aja nih bisa kita nangkap ikan banyak. Padahal itu salah Salah ya. itu nggak Jadi betul mereka itu. gunakan itu sebagai doping sebenarnya. Doping katanya Iya. kita. Ada lagi yang kemarin ada Pak Sutri pakai narkoba bisa kuat, padahal itu salah. Padahal itu salah gitu. Nggak ada yang sekuatnya. Kuat itu alami itu Bang Cakadut ya. Oh. Itu. Ayo Ya. tepuk tangan dulu dong buat Kapolsek ini. Mantap nih. Tapi sebelum kita lanjutkan, ini kayaknya seru nih. Nah. Karena
karena masih banyak nih yang akan Ambo tanyo kok. Ya. Tapi sebelumnya kita mau mengucapin maaf dulu karena sebenarnya itu adalah Lapau BNN Sumbar kok sebenarnya Pak Kapolsek Ya. itu akan dihadiri sama Brigjen Pol Ricky Yanuarfi, Kepala BNNP Sumatera Barat. Memang beliau kebetulan lagi kegiatannya padat, jadi beliau mengutus. Jadi istilahnya mengutus, makasihnya diturunkanlah Ibu Kabit, diturunkanlah Bang Jo. Bang Jos ya kan, sebagai kepala rehabilitasi BNP ya kan. Jadi celoteh lapau aku tetap awak mengacu pada penyelamatan generasi muda kita supaya terbebas dari narkoba. Nah, jadi kini kita tanya ke berarti dari ketuakan Betul kan. yang kamu. Nah, berarti bungus. Berarti mungkin Datuk mungkin kalau di daerah Datuk apa Datuk pikir untuk pemuda banyak lo nak berkreatif kan lo nak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi hormat waktu, salam penghormatan dan tumpangan kepada Pak Kapolsek. Barangkali untuk soal memprihatinkan Dengan cerita yang tadi mungkin waktunya sudah panjang, Siapa ya Kak? sangat Kau memprihatinkan. program dari beliau Pak Sofian. Makanya kelurahan kami Bungus Barat ditunjuk sebagai apa namanya bersinar, kelurahan bersinar kan Bungus Barat. Alhamdulillah Bukan hitam Pak. kata Pak Kepala Rekam tadi dan Sabit dari sampai dekat matangan peniru kami tempuh. Nyawa. Di dalam ini untuk pencegahan ini barangkali banyak hal yang agak rumit untuk mencegah di kelurahan. Yang pertama sekali ketika ada dikasih informasi pada katakanlah barat lah itu ya. Nah itu tetap bocor yang di posisi anu itu yang sering jadi sehga lingkungan agak malas untuk memberikan informasi ini. Padahal ini sudah berlarut puluhan tahun itu, bukan satu tahun. Ya ada juga yang sadar, dan ada yang larut, ada yang sudah habis giginya, begitu. Jadi biarkan aja. Gigi habis tuh yang tak sadar nah. Iya, bisa sadar. Kemarin tangkap Pak Sama Pak Kapolsek. ya yang sudah habis giginya, Udah habis gigi. udah puluhan tahun itu. 60 tahun ya Pak. Ya, 63 Barat Tua. ya. 20 tahun sekarang ada di Polsek Pak Sandi. di dalam sel beliau. Di Dan ini harapan kita memang kalau bisa bagaimana sistem untuk ke depan agar ini kita yang namanya bersinar itu tercapai Bu, tercapai. Nah, kalau memang kita ada kerjasama yang baik, saya yakin dan optimis saya untuk bahwasanya narkoba bisa habis di kelurahan atau di kampung umumnya. Sehingga ke depan mari kita bekerja sama untuk merencanakan bagaimana yang memberi informasi ini tidak tercium lah oleh pihak yang dilaporkan begitu. Karena selama ini tetap tercium sehingga masyarakat enggan untuk melaporkan karena akibatnya nanti panjang kan, rentetannya panjang. Kalau kita di Bungus ini antara kita ini ada hubungan terus, ada hubungan semua di Bungus. Lebih kurang IPA Bisan kan, tidak ya, nggak bisa lupaku begitu. Jadi banyak sagat-sagat. Jadi mudah-mudahan bersama kita untuk memikirkan ini. Kalau kita sudah menyatu dan mencarikan solusi terbaik agar ini bisa dicegah segala cepat, kecepatan pada seluruh. Jadi harus saling berkoordinasi Iya. dan kerjasama sebenarnya. Yang tadi itu yang perlu dipikirkan. Karena sudah itu harapan kita. Tadi yang di mana yang si pelapor ini, yang si memberi informasi ini tidak tercium. Ya, dia tenang tapi yang memberi informasi tidak tahu gitu. Nah, sehingga kalau saya di depan rumah saya mungkin
banyak yang tahu. Tapi saya tidak mau melaporkan, tidak mau kasih informasi karena nanti pasti saya yang dituduh gitu. Karena nongkrongnya emang di depan rumah Datuk kan. Ya, sehingga kemarin sudah bersih. Dan siapa yang melakukan, saya yang melaporkan. Sekarang sudah ditangkap, aman lingkungan saya. Nyaman lingkungan. Nah, lingkungan saya aman. Namun ada juga yang di belakang-belakang, di samping-samping ada juga. Cuman ke depan mari kita sama-sama untuk migran ini agar si pemberi informasi tidak tercium. Itu salah satu harapan kita. Dan kedua, mudah-mudahan dengan pemerintah sekarang dengan Pak Prabowo, beliau tuh disiplin dan tegas untuk narkoba ini, para mafianya bisa ditangkap. Mafianya udah internasional kan? Mafia udah internasional. Nah itu, Dan itu udah mudah-mudahan ditangkap. Prabowo bisa membersihkan ini. Bersihkan. Itu harapan kita. Harapan kita ya. Amin. Karena beliau sebagai presiden. Ya presiden ya, Tapi presiden. tapi sebenarnya yang bisa membersihkan itu sebenarnya kan kita juga yang di bawah sebenarnya. Iya. Saling bersinergi, saling Benar, ya. berkomunikasi, saling kerjasama itu sebenarnya. Iya. Oke Pak Datuk, tepuk tangan dulu untuk Pak Datuk. Waduh, sebelum Pak loncek ke kepala rehabilitasi, nah, Pak Datuk bisa cek lagi. Udahlah. Bentar nak sembang ada. Nak Ada sembang. sembang dong. Jadi Pak menurut Datuk harapan untuk Bungus supaya bisa bersinar, untuk bisa menyelamatkan generasi muda kita, apalagi mereka adalah harapan bangsa untuk depannya. Ya otomatis wilayah kita dululah yang kita maksimalkan supaya Bungus ini bisa bersih dari narkoba. Silakan itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata-kata penghormatan saya tumpang kepada Bapak Kapolsek. Pertama sekali kami dari kanan dari Teluk Kapuang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolsek yang telah berkomunikasi dengan Bapak Riki sebagai Wakil Katimas Gunung Barat yang telah mensponsori pertemuan Celoteh Lapo kita Batam terkait dengan penanganan yang namanya narkoba. Itu sebenarnya bukan tanggung jawab polisi aja, bukan tanggung jawab imam aja. Sudah Allah katakan dalam Quran, orang-orang beriman, jaga dirimu, keluargamu dari sisa neraka. Apa artinya di sini? Ibu, bapak, rumah tangga itulah bertanggung jawab dari diri. Kalau ibu bapaknya mendidik anaknya kepada yang lebih baik, sebenarnya anak itu lahirnya tak suci. Kalau ibu bapaknya ingin mendidikan di air teh, maaf bapak coba dulu. Ya. Saya 5 orang anak saya laki-laki. Jangan pakai narkoba, merokok aja enggak. Artinya apa? Kita yang belum memperbaiki di rumah tangga kita. Kalau rumah tangga kita ini sudah baik, ini baik, otomatis masyarakatnya baik. Jadi polisi kita ini sudah bisa aman-aman karena rumah tangga A, rumah tangga B sudah baik. Itu tentunya dari rumah tangga dulu apa yang katakan tadi, jaga dirimu dan keluargamu dari sisa neraka. Nah itu kemudian apa kata Allah lagi dalam Quran Al-Baqarah 30. Kita ini semua jadi pimpin, bukan Kapolsek aja, bukan ibu aja, bukan bapak aja, semua itu akan diminta tentang kodok kita. Syahnu, kamu anak kamu bagaimana nanti akan diminta tentang kodok kita. Kalau sudah kita implementasikan semua tadi itu pada anak-anak kita, itu dia tidak akan terjadi narkoba. Nah, dalam hal itu yang sudah terlanjur, itu kembali kita kerjasama. Bukan polisi aja, bukan bapaknya, bukan ibunya. Semuanya kita harus kerjasama untuk bagaimana yang sudah kecanduan tadi menjadi sadar. Itu sudah dilakukan oleh pihak polisian. Tergantung lagi kami dari Niaman, jadi kami tadi sudah bicara juga. Kami dari Niaman ini biasanya kan tadi baru singgung juga dengan bagaimana kami akan bekerja. Ini dia mengari awak berenang. Nah, dulu kami dianggarkan oleh pemerintah kota Pak Polsek 13 juta 1 tahun. Sekarang ini enggak ada lagi. Bawa kamu dulu kamu mengari. Aku mengari ini ya goreng jual mah. Ayo jual mah. Gorengnya dulu. Tiga makan. Itu Pak Polsek. Iya, Ini iya, adalah betul. tugas awak bersama. Dukung. Tugas awak bersama. Terutama tentu di rumah tangga. Nah, Bu, kenapa? Ya. Rumah tangga. Kalau rumah tangganya lah rancak lu semua masyarakat rancak. Nah, terkait dengan permasalahan dari Pak Polsek belakang terbuka itu banyak dulu. Itu yang
di Jami ambo dengan informasi jadi Iya. sekolah sebelum. Iya. Jadi terima kasih Ya, Pak. yo mudah-mudahan kejadian maju dari awak nah. Amin. Kejadian mudah-mudahan awak bisa produktif tadi. Itu ya Pak. Oh, ini maaf itu. Iya. Waalaikumsalam untuk Nah, berarti kan sebenarnya awak harus selalu menghimbau. Kadang ada juga masyarakat tuh kadang pak polsek. Iya. Dia ingin melaporkan. Laporkan ya. Nah, tapi juga Ko ambolo kan ya. pambulu kan ko. Di TO-nya mbo ya. Dulu jadi TO jadi sasaran Iya. itu. Nah, Kalau gitu nanti mirip saya. Belakang kantukan Ya. yang tadi. Ya. Yang kelakang tentukan kemarin telah Alah, kami kok. mainkan di dalamnya gini Ntar mau kasih Pak. kelas sekolahnya tuh. Karena itu pengedar. Yo. Kalau pengedar kita tidak ada ampunnya. tidak ampunnya. Iya. tidak ada pun. Tapi kalau nyo pemakai Iya. kamambali nyo, baru nyo masuk ke rumah itu kita panggil nyo, kama tuh, kamali itu pak, siko, ingin sehat atau ingin sakit, gitu. Kalau ingin sakit, bali, tambah sakit, ini kita ube, contohnya dia gitu pak. Waktu kami kerehab, bang, lari nyo pertemu ya, hari yang kedua baru nyo datang. Kini kini kau yang gagah, alhamdulillah. Ini enggak lari ya kan? Nggak lari dah. Kan enggak nyuruh lo dong. Nggak juga ya. Nah. Hari Tadi- pertamanya agak bimbang. Agak Mungkin bimbang. beko lama di situ kan. Lama mungkin pikir satu hari kan. Datang elok balik yo Pak awak nyi rehab yo Pak. Itu kami rehabnya. Alhamdulillah. Berarti kesadarannya kan. Kesadaran. Itu. Tapi kita tanya dulu beko sama Ah, Pak Polsek. pengalamannya. Pengalamannya tapi sebelum kita tanya, Ya. nah ini kita tanya di Siko sampai di Hotel Pawak lah hadir lo ada Bapak Josra sebagai Rehab. kepala rehabilitasi Ya. BNN Sumatera Barat. Karena BNN Sumatera Barat ini sebenarnya tugas dan prioritasnya sebenarnya pencegahan dan rehabilitasi sebenarnya. Betul ya Bang Josra? Ya, semua. Sama Semua saja. ini watanya ke Pak Kepala Bidang Rehabilitasi. Silakan Pak Josra. Terima kasih, Bang Anteng namanya Pak. Bang Ganteng. Iya lah ganti Pak. Mulai tapi panjang Pak. Lebih panjang. Bilo lah dicuci tak tahu lah. Apa puasa Tapi- tak titik doang. Tapi ini dah kek itu selesai itu telepon lah Ya, kek ya, lah. Jadi izin Bapak Sedenya, maaf kata pengotas saya memang kepada Bapak dulu. Memang kebetulan kami dari bidang rehabilitasi Pak, kita kerjasama sama Polsek, dengan kepolisian, dengan bidang-bidang lain pemberantasan. Bapak batu cepat Polsek tadi di pasal 5 Pak Polsek, Ya. penyalahguna pembangunan dan pecandu wajib melaporkan diri kepada IPWL atau kepada BNN untuk mendapatkan pengobatan baik secara rehabilitasi medis dan secara rehabilitasi sosial. Jadi tidak ada bahasa hukum di situ. Jadi harapannya sentuh hati dari program Pak Babin, sentuh hati dengan Undang-Undang 35 pasal 5 tadi. Tidak akan diproses hukum. Jangan takutkan itu Pak. Jadi banyak kesadaran masyarakat untuk menerima demand Pak. Tapi kadang-kadang kala setelah mereka rehabilitasi kembali ke masyarakat itu banyak kekuatan yang harus dikuatkan teman-teman habis rehabilitasi Pak. Karena stigma masyarakat. Terus fungsi sosialnya, terus produktivitasnya. Karena tujuan dari rehabilitasi adalah dia pulih, tidak menyalahgunakan lagi. Karena teman-teman pengguna itu hanya bisa pulih Pak. Suatu saat dengan treatment ekonomi, permasalahan keluarga, permasalahan lingkungan, bisa kembali lagi. Bisa Pak, bisa kembali. Sama aku butuh dukungan support moral dari Mama, adik ulama dan seluruh masyarakat untuk mengembalikan kepercayaan diri kepada dia. Nah itu penting Pak. Jadi kalaulah abstinen ya atau tidak menyalahgunakan, insya Allah produktif. Produktif yang telah bekerja kan, otomatis dengan life skill yang kita alokasikan ke BLK, ke kolaborasi waktu di Sumatera Barat. Setelah dia produktif, laba kerajo, laba bini, rumah tangga, insya Allah kan ada pendampingan dan kembali ke fungsi sosial. Tapi harus pendampingan seumur hidup ini Pak. Dari teori ya, dari teori. Karena suatu saat bisa membantu. Kayak orang merokok mah, 3 tahun sampai tahun berhenti merokok. Kalau berkumpul sama orang merokok, coba seisok lama balik, balik. Nah, jadi Bang Koyo butuh pendampingan dari ketua LK ini Mama Sadoma. Kalau
contoh di pemadam Pak ya, ada orang kebakaran, bukan yang terpanggang itu yang langsung di pagi hari Pak, di lingkungan dulu didinginkan, baru apinya disiram. Tali apinya disiram, menyebarlah api ke mana-mana. Contoh logika Pak, kawan-kawan kau, adik kau Allah direhabilitasi dan punya kekuatan untuk pulih. Tapi setelah kembali ke mata tidak ada yang mendukung, otomatis dia merasa diri sendiri Pak, tidak ada kekuatan untuk itu. Makanya butuh support moral dari lingkungan. Makanya dipadamkanlah, didinginkanlah lingkungan sekitar supaya tidak terkontaminasi balik Pak. Itulah peran masyarakat sadonyo untuk mengembalikan ketahanan dirinya, untuk menyupport balik. Karena itu tantangan yang berat Pak. Setelah rehabilitasi itu yang tantangan berat terhadap teman-teman yang sudah rehabilitasi. Kalau selama rehabilitasi insya Allah kuat. Tapi setelah kembali fungsi sosial itu tantangan berat Pak. Semua jo orang ceramah Pak, awak Mas Haji yakin mana? Kecil Buya tadi, kecil Pak Ketua Kam, Ketua Kan, ku amfusikum wahlikum Pak. Wah nyutara di Ustadz berbakti kepada orang tua, ini menangislah saat itu. 2 hari 3 hari masih takkan apa, 4 hari selanjutnya lupa pengajian Pak. Berbalik itu kekuatan itu yang harus kita support terus Pak. Mudah-mudahan tidak adanya penyalahgunaan narkotika, tidak akan barang masuk santai-santai Pak Kapolsek le. Karena barang tidak laku sih kok. Tidak laku. Wah sana Pak Kapolsek. Karena tidak ada kan laku barang sih kok. Ada sebagai penjual, kadang menjual di Teluk-Labu bang, tidak laku, cari tempat lain. Sana Pak Kapolsek. Harapan kami itu Pak secara rehabilitasi. Mudah-mudahan dengan data penyalahguna ada penurunan Pak. Kalau di kami rehabilitasi tidak ada demand, insya Allah nggak ada supply. Sama aja Pak, kok goreng nggak ada yang suko gini deh Pak. Kok dimakan? Bukan dimakan. Kan itu, tidak ada yang menyentuh Pak. Itu sentuh. Berarti tidak ada yang suko Pak. Kan tidak terjadi transaksi Pak. Bisa dibuang goreng kok. Atau makan gini Pak. Makan dulu. Itu logikanya gitu Pak. Insya Allah kita menurunkan demandnya. Mudah-mudahan kita sama Pak Ketua Alkam, Pak Ketua Alkam Pola sama Wak di Pak Lurah Wak dulu Pak. Lah kolaborasi Wak di Gawang dulu sama beliau. Awak nyinyir nih beliau. Tapi alhamdulillah nama Wak ini HP Wak nyapui di beliau. Tapi bukan dia HP Pak. Dek nyinyir tadi. Tapi itulah pengalaman Pak. Mudah-mudahan dengan celoteh lapor generasi muda kok bisa Wak kuatkan. Barang itu tidak ada laku di Sikoro. Ada 2 kilo di Siko. Ya, tidak laku. Tidak laku Pak. Buang sama-sama muda Posek dah. Mulia. Posek Pak Posek. Ya. Nah, nyelatak barang Siko tidak laku ke mana? Kok goreng kok tidak laku pasti nyubuang di orang kedai Pak. Ya. Karena ada yang mali. Disunya tidak mau mengalih goreng lera. Tidak laku goreng di Sikoro. Ruginya. Itulah logika yang memainkan Pak. Ya. Itu aja Pak Posek, Pak Ganteng. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Habis rehabilitasi BNP Sumatera Barat. Nah, kini Dulu Bang Cakadut, sebentar Bang Cakadut. apa? Ambo aing kata Pak Jos tadi ada yang tersimpan di ambo seketik Bang Cakadut. Kalian hati-hati dong. Nah, jadi kalau kata Pak yang supaya kita indak goreng kau tak makan mah atau narkoba kau tak makan, kami dari pemerintah Kelurahan Bungus Barat adalah program cele Bang Cakadut. Apa tuh? Namanya programnya Geras Tim. Gerakan Beras Anak Yatim. Oh, Itu pun dibantu kita sama Yayasan Maker. Jadi dengan pembagian beras itu Bang Cakadut, kami dari pemerintah Kelurahan Bungus Barat mengingatkan anak-anak yang dari 0 tahun sampai balik tahun sebalik bulan itu tidak menggunakan narkoba. Dengan generasi emas kita di tahun 2045 bisa kita bentuk dari Geras Tim tersebut. Nah, itu buat Ya. Jadi program pokok didukung sama KBNN Sumatera Barat, Bapak Brigjen Pol Riki Yanorpi SAMSI, dan beliau pun dapat kuota gratis satpam oleh Dirbimas Sumatera Barat, Bapak Teddy Rayendra. Oh yang patang tu Pak Wik. Iya. Kelah Yang saking ganteng lupa kan. Kali itu tambah. Iya. banyak tuh video Pak Rik. Ini macam mana? Jangan kau dia tadi. Itu Pak. Jadi program kau didukung mana sama KBNP, Dirbimas. Salah satu dukungan beliau sebagai Dirbimas Polda Sumatera Barat diberikan akreditasi atau bebas gratis masuk sekolah sapam untuk kedepannya mungkin di bulan besok. Gratis sekolah sapam oleh Dirbimas Polda Sumatera Barat, Bapak Kombes Pol Teddy Rayendra SIK MK.
Ko bagi pemuda yang makai, berarti lah makai leh. Tiru lah kau beli dapat lo gratis ko untuk sekolah. Kau dah dapat nanti kau le tak pakai ulia. Itu Pak, supaya sehat. Iya, perlu disehatkan ya kan. Nah, ini kita tanya ke narasumber kita yang dulu pernah tajun kasinan. Kira-kira perasaan kini ko jo sabalunnya. Jin jawab. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang dimana saya dulunya seorang pecandu. Candu, bisa dibilang candu berat ah. Alhamdulillah yang dimana sayanya dulu semakin parahnya saya pemakai awal kenal saya sama narkoba itu sabu, ganja. Itu Dari kenal sabunya di tongkrongan apa sama teman-teman? sama teman-teman kakak-kakak. Oh, kakak-kakak. Ya. Dari 2011 sampai orang almarhum orang tua perempuan saya 2014 saya tetap larut dengan dunia narkoba sampai hari-hari terus narkoba aja terus dapat uang beli narkoba Sampai jual seng juga sampai beli jual narkoba. seng sampai bapak saya jualan beras tuh sampai tiap hari bisa dibilang 2 karung 1 karung paling dikitnya saya jual itu demi beli zat saya pemakai saya terus sampai juga bapak saya almarhum 2021 kemarin saya tetap juga larut dengan narkoba karena saya susah buat berhentinya gimana caranya cara saya berhenti tuh sampai saya lihat keluarga saya udah bisa dibilang tuh udah resah semuanya dengan kelakuan saya semakin bodohnya saya gadein ini saya gabung sama teman ngisapnya sama-sama ambil di rumah semakin bodohnya saya itu gadein TV kayak sama-sama awan semakin bodohnya saya jadi enggak larut-larut dengan narkoba. Alhamdulillah saya berpikir tanya sama keluarga saya gimana saya ingin berubah katanya. Ya alhamdulillah saya bertanya sama Bapak Riki, Bapak Indra juga. Alhamdulillah saya mana dibawalah saya ke itu yayasan Perinasani itu di Lubek ya Pak. Di Lubek selama 6 bulan saya menjalani satu rehab itu. Sampai saya 6 bulan saya dari finish mau pulang. Kan banyak juga cobaan godaan tuh. Pas saya nyampe di rumah banyak cobaan yang saya hadapi. Ada yang liatin barang tersebut. Tapi alhamdulillah saya ingin berubah karena niat hati saya berani bilang tidak. Sampai-sampai saya orang yang ngajak saya tuh pernah saya di Sekinah tuh saya pukulin karena dia ngajak saya pakai lagi bapak itu yang polisi yang sebelah tuh yang hindari saya. Alhamdulillah saya dengan niat hati saya yang berubah juga dengan bantu Bapak Riki, Pak Indra juga. Berarti awal keinginan ingin berhenti itu langsung melaporkan diri apa Iya. Ada proses mungkin ditangkap dulu atau gimana? Enggak. Sentuh hati dulu. Oh, sentuh hati dulu. Iya, sentuh hati dulu. Alhamdulillah karena sentuh hati sampai juga pertama itu saya dibilang sama Pak Indra itu benar, saya pernah lari juga kan. Ya, setelah saya pikir-pikir saya ingin berubah. Ya, saya tapi menjalani satu diantar saya sama Bapak tuh. Saya Pak, antar dan iya, diantar sampai saya tempat rehab itu. Dan alhamdulillah dapat bonus kan Dapat akhirnya. bonus juga. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. bonus dari sekolah apa? Nah, Oh, 2 ini- bonusnya. Oh, 2. Dapat istri sekalian. Nah, ada nggak mungkin himbauan untuk generasi muda, tolong sampaikan bahwa menggunakan narkoba itu pada akhirnya juga merugikan mereka. Nah, coba silakan abang sampaikan di sini biar nanti para generasi muda yang nonton Coteh Lapo gitu kok, ayo taimbo lo sekete. Nah, silakan. Ada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buat teman-teman semua, bapak, kakak-kakak semuanya, yang dimana saya dulunya seorang pecandu. Ya saya harap untuk kedepannya saya sudah merasakan yang dimananya itu narkoba itu bisa dibilang tuh merusaknya salah contohnya kita bisa lihat dengan keluarga kita. Saya harap kedepannya yang di sini punya anak tolong jaga sebaik mungkin
bisalah untuk mendidik anaknya lebih baik. Karena seorang pemakai itu susah buat berhenti kalau nggak dari hatinya sendiri. Gitu aja. Sekian, terima kasih. Mungkin mungkin kita karena di situ aku kan penonton itu kan banyak engko gitu apa-apa udah mungkin ada yang ingin ditanya ke narasumber yang hadir di situ sadonya mungkin silakan Pak. Nah mungkin untuk kamera mungkin bisa diadoan. Nah mungkin ada yang ingin apa atau udah tanya Mbak supaya bungus yang kita sayangi kok bisa bebas dari narkoba dan kita bersama bisa menyelamatkan generasi muda kita. Harapannya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari RT 3 RW 4 Kelurahan Bugis Barat. Kamera ada. Sampaikan satu pertanyaan ya Pak. Dalam hal narkoba ini kan ada pengedar dan pecandu Ya. dan pemakai sebagainya. Dalam hal ini siapakah yang disalahkan Pak? Apakah pengedar itu disalahkan atau pemakainya yang disalahkan? Maksud salahnya di dalam tatanan pihak-pihak yang berwajib Pak. Karena di tengah masyarakat kadang-kadang kan disalahkan. Ini terlalu banyak pengedaran di bungkus. Ini terlalu banyak yang memakai di bungkus. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin warahmatullahi pertanyaan Pak RT tadi. Hah. Ayo Pak Kapolsek menjawab. Nah. Kok yang salah pemakai atau pengedar kok? Nah. Soalnya dua-dua salah nah. Kalau tahu Pak Cakadut dah. Itu Pak menjawabnya. Tuh, silakan Pak Kapolsek. Dari mungkin maksud Pak RT kok mungkin dari sudut pandang hukumnya atau Pak. Makasih Pak RT, pertanyaan bagus. Ya, tentang Pak RT itu siapakah yang salah gitu? Si pembeli atau si penjual? Nah, apa yang dibilang Pak Cakadut tadi, kedua-duanya salah. Kedua-duanya salah. Kalau ndak ada barangnya, nah itu orang ada membeli. Kalau ndak ada yang membeli, itu ndak ada barangnya. Nah, gitu sama-sama salah itu Pak ya. Jadi kalau di mata hukum ya, sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang 35 2009, pengguna dan penyalahguna wajib dilakukan rehabilitasi. Ya, rehabilitasi artinya dia dipulihkan dari ketergantungannya tadi itu. Tapi kalau pengedar itu langsung kita proses hukum. Nah, itu yang pengedar kok yang banyak merusak mana Pak? Habis generasi muda Wak gitu. Nah, sesuai dengan harapan dari program pemerintah Asta Cita namanya, cita-cita dari Pak Prabowo, program pemerintah Pak Prabowo, sumber daya manusia yang unggul. Nah itu awak sehatkan generasi muda awakku bebas dari narkoba. Jadi dalam aspek hukumnya kalau salah sama-sama salah. Sama-sama salah. Nah, itu jawabnya Pak ya. Nah, itu Pak Cakadut. Oke, siap lah tahu Pak RT. Jadi semua salah dua-dua coba. Nah mungkin untuk Ibu mungkin dari PMBGN mungkin ada mungkin yang ingin disampaikan untuk ke para generasi muda minimal bisa mendengarnya sedikit Bu. Ulang Ibu. Mungkin ada sedikit menyambung ke Pak Kapolsek. Oke. Tadi tentang penyalahguna dan pengedar. Secara hukum kan penyalahguna itu orang yang melawan hukum. Penyalahguna atau melawan hukum atau tanpa hak menggunakan narkotika. Artinya narkotika itu sebenarnya diatur tidak boleh digunakan. Artinya kalau aturan lah itu artinya awak melawan hukum. Aturan mendidik lah tahu dilawan je. Artinya kita melawan hukum. Artinya pada saat orang menggunakan narkotika dia sebenarnya sudah melakukan perlawanan terhadap hukum di mana kita di Indonesia itu kan taat hukum, negara hukum, artinya kita diatur dalam negara hukum, aturannya harus diikuti gitu. Jadi termasuk ya penyalahguna terhadap diri sendiri itu pasal 127 ya. Jadi penyalahguna untuk diri sendiri pun merupakan perlawanan hukum gitu. Jadi ada pidananya tetapi ada cara-cara juga yang tadi ya Pak Jusra bahwa seorang penyalahguna kalau di sisi hukum terus yang kita lakukan tentu penjara itu kan normal.
mana Le? hanya dua kali diberikan upaya untuk rehabilitasi. Nah kalau ketiga kali nggak ada lagi rehabilitasi, pidana yang dilakukan. Itu yang kita bare mana lah Bu? Nah itulah bare. Bare, Kan Bu. nyanyi kan ada 1 kali 2 kali ku maafkan negara pun seperti itu kan. Jangan sampai 3 kali. Nah, jangan sampai 3 jangan kali. ketiga kali. Itulah. Apa tipsnya Bu supaya masyarakat itu tidak melawan hukum? Nah, tentunya kalau Wak sebagai masyarakat Indonesia, warga negara yang baik, tentunya taat terhadap hukum. Di mana negara Wak tinggal di situ dan dijunjung di situ tanah dipijak lah istilahnya gitu. Artinya kalau negara orang melegalkan narkoba ganja, ya kalau mau legal ya jadi aja warga negara lain gitu. Nah, kalau kita mencintai Indonesia, mencintai masyarakat kita sendiri, artinya kita harus taat hukum, jauhi segala hal yang sifatnya merusak diri sendiri. Hukum pasti tujuannya untuk melindungi segenap bangsa dan masyarakatnya. Nah, tentu kita harus melindungi diri kita, negaranya hadir untuk kita. Kenapa kita tidak hadir untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita? Jadi jauhi narkotika, jangan mencoba. Bukan mencoba itu kalau sudah ketagihan, enak rasanya mesti diulangi. Benar ya? Kalau lama itu pahit sampai makan, wah itu lama itu besok apa lihat? Nah mesti gitu kan. Nah itu lebih lamanya berkali-kali. Gitu. Padahal sebenarnya racun itu. Nah lamanya seketeknya. Nah, tapi bahayanya mudaratnya sampai kiamat. Nah, itu akan menjadi gitu. Jadi mari terutama generasi muda. Nah, narkotika itu tidak hanya merambah generasi muda sampai tua usia, segala level pendidikan, rata sosial pendidikan, semua bisa terjadi atau mengalami atau jatuh ke jurang narkotika. Kembali lagi bagaimana ketahanan diri kita, ketahanan diri, ketahanan keluarga, ketahanan lingkungan, kelangkaan masyarakat itu yang kita bina. Tentu dengan kolaborasi satuan hukum dari Elkam semua. Kalau sendiri BNN itu nggak bisa ada, maka motonya bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Bersama kita Tepuk bisa. tangan dulu untuk BNN, bersama kita bisa. Nah, jadi kamu aduh yang masih tersirat di Ambo. Jadi untuk dalam pengawasan, karena kan anak-anak muda kan acok nongkrong Pak Kosek Iya, Pak. iya. Kan bisa terindikasi masuk mungkin terjadi transaksi kumpul kan. Iya. Nah itu dalam pengawasannya kalau pemuda yang suka nongkrong itu ada enggak bisa untuk cara memantau pergerakan mereka itu supaya tidak salah jalan itu Pak Kosek? Ya, Pak Kadut, cara orang mempengaruhi seseorang itu banyak caranya. Bagaimana mempengaruhi orang itu banyak. Salah satunya itu dengan pergaulan yang tidak pas gitu kan. Seperti nongkrong-nongkrong di malam hari, sudah larut malam. Itu para pengedar-pengedar ini lebih cepat mempengaruhi orang-orang begitu. Apalagi kalau modusnya coba-coba. Ya, dikasih gratis dulu, cobalah gratis. Kalau sudah kecanduan nanti baru dia membelikan gitu. Nah, jadi kami mengimbau para generasi muda, khususnya apalagi yang pelajar, tidak usah berkeliaran malam-malam hari, apalagi tidak mengenal orang yang kita tidak kenal nanti mendekati kita dan mempengaruhi kita dengan bentuk-bentuk narkoba. Nah itulah himbauan itu. Kemudian juga apa yang disampaikan Pak Ibu Kabid tadi juga pengawasan dari orang tua. Apalagi Pak Ketua kan ya, kalau ada kemanakannya kalau lah larut malam gitu, apa bagi malam minggu itu, ya dipanggil aja. Kalau mama kalau mama dia kemanakan, kalau perlu kalau awak dulu kan mencelek mama awak takui awak, itu langkah itu upayakan balik menanamkan itu peran nenek mama, alim ulama, bunuh kandung. Mari sama-sama kita himbau generasi muda kita itu tidak terjerumus ke narkoba. Itu Pak. Itu nah mungkin kok mantuknya masih bertanya. Mungkin ada yang ingin ditanya udah tanya ke narasumber Wak yang hadir pada Cotelapong. Waalaikumsalam warahmatullahi.
tambah ilmunya. Tambah. Dengan hati seperti program itu, aku berharap banget kalau bisa teruslah berjalan mengembangkan sayap, karena kalau orang hukum kok seperti yang mau sampaikan tadi, kalau ini dia melaju 50.000, bisa dia melaju 50.000. Iya. Karena aku kita sudah tuh harapan kamu yang berkaitan dengan adanya kami disebut dan BNN, mungkin dari saudara-saudara kami itu mungkin tidak paham apa itu BNN. Kadang-kadang aku dari anak menekannya ingin menyerahkan, ditangkap dengan menyerahkan kan berbeda. Iya, iya. Jadi mohon penjelasannya kepada kami, kepada saudara yang ada di Kongo, lebih baik menyerahkan diri daripada ditangkap. Kalau menyerahkan diri kita kan bebas hukum. Ya. Kan gitu, Pak. Betul, Kalau betul. ditangkap itu kan susah juga, Bu. Jadi siapa tahu ada, mungkin kalau kita dia Bu atau kebetulan dari sampai beliau pun banyak yang ditangkap. Oh menyerahkan diri pun tidak ditangkap. Ah. Iya, iya. Barangkali mungkin itu bisa lah sebagai tanya jawab antara masyarakat dengan apa di itu yang dari BNN, biar paham, karena ditangkap lah pasti penjara. Kalau diserahkan bisa untuk mengubah diri. Sudah tuh harapan gua bangga jo Pak Kapolsek, jo Pak Bagli Kantin Masambogo, bahwa setiap permasalahan itu tidak selalu dihukum. Artinya marilah kita dengan hati, kalau mereka bisa kita bina, kenapa kita binasakan kan gitu. Iya. Barangkali itu sudah Pak Kapolsek. Ya. Oke. Ya tepuk tangan. Pertanyaan Bu. Mungkin Bang Yusra bisa jalan. Silakan. Menyerahkan diri itu karena kan masyarakat kok takut. Ya. Kalau menyerahkan diri kok ditangkap pun enggak. Ya. Coba jalan, Bang. Pak jadi, terima kasih Pak Pengacara, Bang Ateng, Bang Ateng dan Ibu Sri ya. Memang di Undang-Undang 35 Pak Polsek lah ngecek tadi Undang-Undang 35 di pasal 5 dan 55 itu dasar Pak. Ya, kalau kami dari bidang militer itu dasar kami untuk bekerja. Harapannya kita berkomitmen memiskinkan bandar dengan cara tidak membeli, tentu tidak memakai. Tapi kalau barang artis gimana? Sama aja Pak kan. Nanti jangan disentuh. Kita miskinkan dia supaya barang tidak laku. Tapi yang sudah terlanjur menyalahgunakan wajib lapor Pak. Di undang-undang tadi Pak Kapolsek sudah bilang pasal 5 dan pasal 55 bagi para penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pencari wajib melaporkan diri untuk mendapatkan pengobatan baik secara rehabilitasi medis dan secara rehabilitasi Sosial. sosial. Di BNN cukup membawa KTP Pak. Kami asesmen sejauh mana tingkat pemakaiannya. Mungkin kawanku lah paham dengan rehabilitasi. Mungkin beliau lah berbicara, dilatih vokasionalnya, dilatih vokalnya untuk berbicara di depan umum. Itu ranina bagi penyalahguna berat. Penyalahguna ringan cukup rawat jalan di BNP Sumatera Barat. Cukup bawa KTP Pak. Tapi kali kami asesmen, setelah di asesmen dia penyalahguna berat dan menjadi adiksi, mungkin kita rujuk ke tempat rehabilitasi rawat inap. Kalau di BNN itu adalah gratis Pak. Kalau tempat rawat inap ada di Lido, di Batam, di Lampung Bu ya, di Sulawesi. Cuma yang kami rujuk biasanya ke Lido dan ke Batam. Di situ gratis, cuma ongkos dari Siko ke situ silakan keluarga yang membiayai. Nah itu keadaan diri BNN Pak. Dan ada pun IPWL, tempat rehabilitasi yang dibilang Pak Babin itu dari Kementerian Sosial. Ada 7 di Sumatera Barat sebenarnya. Tapi alhamdulillah sejaknya Bu Menteri yang gini tidak didukung dengan anggaran. Makanya swadaya jadinya. Iya, swadaya. Swadaya jadinya. Yang masih berjalan di Sumatera Barat ada 7 tadi, dapat 2 yang masih berjalan dengan swadaya. Makanya itu berbayar Pak. Berbayar karena SM harus berjalan. Alhamdulillah teman-teman itu masih komitmen untuk menjalankan rehabilitasi. Kita dukung Pak. Terus ada IPWL tempat mengajukan rehabilitasi, ada dari IPWL namanya Kementerian Kesehatan. Ada 37 IPWL di Sumatera Barat. Rawat inapnya hanya di HB Sanin. Cuma bukan di Blok Paling Mungko itu sampai Blok Orang Gilo tuh Pak. Di Blok paling belakang. Karena mindset HB Sanin kok sampai Orang Gilo.
Didorong belok kiri aja orang kan. Tapi di pojok balai belakang tuh ada tempat rehabilitasi, rawat inap. Bisa jadi program 3 bulan dan 6 bulan. Di situ pun berbayar dari aturan Kementerian Kesehatan tahun 2020 sebanyak 4,5 juta sampai 5 juta. Tapi boleh gratis Pak kalau ada kartu SKTM dari Pak Lurah, surat keterangan tidak mampu. Terus ada dan tergabung data DTKS Pak yang menerima bantuan KIS lah. Itu boleh gratis Pak dari aturan. Kenapa itu banyak terjadi permasalahan? Data prevalensi penyalahguna 63.903 di Sumatera Barat plus minus lah penelitian LIPI dan tahun 2019 balik. 63.000 itu rata-rata kelas ekonomi lemah ke bawah yang menjadi penyalahguna narkotika Pak. Tapi kenapa itu terjadi kan itu Pak? Karena apa kecek Pak Kosek tadi, ini mempengaruhi para bandar itu supaya coba pakai dimanfaatkan jadi pengedar. Itu yang kita selamatkan Pak. Jadi dengan lokasi rehabilitasi yang ada di Sumatera Barat ini memang belum maksimal karena pembiayaan tadi Pak. Tapi datang ke BNN kami asesmen kalau penyalahguna ringan ya kita gratiskan. Memang gratis Pak di BNMP Sumatera Barat untuk rawat jalan sebanyak 8 kali atau 10 kali pertemuan. Kita lanjutkan dengan program pasca rehabilitasi. Pendampingan di lapangan sebanyak 8 kali. Ya kurang lebih 6 bulan lah pendampingan. Tapi selanjutnya setelah pendampingan nggak mungkin kami mendampingi seumur hidup Pak. Yang mungkin Pak Ketua Elkam, Nenek Mama dan Sedi Pandai semuanya mendampingi seumur hidup. Nah, itu yang program kita jalankan. Mudah-mudahan semuanya sudah terlanjur menyalahgunakan, kita obati, setelah obati kembali ke masyarakat dan bisa berfungsi lagi di masyarakat. Itu tugas kita semua Pak, mendampinginya seumur hidup. Maka stigma itu nggak boleh melekat pada penyalahguna Pak. Makanya ini program Pak Babe ini sentuh hati, itu menyentuh hati para teman-teman penyalahguna. Nggak gampang Pak, nggak gampang Pak. Kalau Buya langsung masuk ke lapangan, ada anak nongkrong langsung baca ayat, nggak mungkin Pak kan? Ya. Langsung anak-anak nongkrong, innamal khamru wal maisru. Siapa tuh ngecek-ngecek khutbah keren. Aku pada itu Pak. Dengan masuk kita pergaulan dia Pak. Kadang kita harus jadi temannya, kadang kita harus jadi bapaknya, kadang kita harus jadi adiknya. Bagaimana kita merangkul teman-teman tadi? Kalau pengedar nggak usah dirangkul Pak, biar Pak Kapolsek aja merangkul. Jadi tugas kita memisihkan bandar dengan cara tidak membali. Kalau gratis jangan mau Pak, tetap jangan mau. Otomatis dia kan tidak menjual kemari Pak. Otomatis kan goreng tadi balik Pak. Kalau mulai palsu berarti orang suka goreng. Tapi kalau tidak ada yang membalik dimulai Pak Ketuakan tadi. Besok tidak akan produksi goreng kemari dong. Nah itu mesej-mesej yang harus kita kuatkan Pak pengacara. Terima kasih. Ya. Mungkin tambah sedikit Pak Sodok. Oke, siap. Ya. Silakan Pak. Menambahkan. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, kami tambahkan untuk generasi muda yang telah terlanjur memakai narkoba. Kadang-kadang ini narkoba ini kayak penyakit yang kalau dikemukakan malu dari MC gitu kan. Nah, dengan datangnya pemakai pencandu ini ke tempat rehabilitasi atau ke tempat kami, itu tidak ada dilakukan proses hukum. Ya, itu kami garisi tidak ada proses hukum dan kami antarkan melalui Babin Kamtibmas, kalau perlu kami jemput, kalau perlu Seperti kelas kemarin Pak. yang kemarin ya WA Babin Kamtibmas, Pak saya pencandu narkoba, tolong saya direhab, kami jemput ke rumahnya dan itu tidak kami lakukan proses hukum. Kemudian juga pencandu, pengguna penyalahguna waktu tertangkap pada saat operasi, baik operasi rutin atau operasi khusus, tetap kami lakukan asesmen terpadu di BNN. Apakah ini pengguna dan penyalahguna? Kalau dia terlibat jaringan, ya dia pengguna tapi terlibat jaringan, nah ini kita proses hukum. Itu melalui hasil asesmen, baik itu tim dari hukum atau kesehatan. Nah, hasilnya rekomendasinya nanti ini harus diproses hukum, kita proses hukum. Tapi kalau tim berpendapat ini adalah korban pengguna dan penyalahguna, kita lakukan tempatnya tempat pangjo, kita rehabilitasi, baik rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial. Nah itu tambahnya sedikit, Pak. Apa kira Pak pengacara sama Pak RT? Itu tangan dulu. Oh, boleh tambah. Tambah goreng atau tambah apa Pak? Masukkan. Oh, tambah masukan. Oke, siap. Terima kasih. Sebagai tambahan bagi kami, alhamdulillah salah satu Babin Kamtibmas Gus Barat ini kan termasuk berhasil.
Cuman keberhasilan itu dijadikan bertolak belakang dengan pengedaran narkoba. Di dalam pergaulan kan gampang untuk menularkan gitu. Ini dikembalikan untuk menularkan yang sudah direhab itu membawa temannya lagi. Nah, betul. Nah, itu harapan kita. Kawan-kawannya banyak ya, kau mau tahu kawan saya masih kan, masih aktif kan. Belum Dia bisa sadar. membawa, dimanfaatkan ini. Ya. Termasuk patang tuh mak, Ya. video callnya semua bang ikhlas nah bang tuh, Ya. tuh keluarga yang rehab terakhir tuh. Oh itu ya. Ya coba. Yang jemput ke rumah tadi. Jemput ke rumah tuh Oh, pak. iya. Jadi beliau pun video call, bang, Ya. lagi sama wak bang tuh ya. Iya. Aku awak ikhlas bang tuh ya. Nah, Lain tuh ya. Jadi beliau pun saling ketergantungan, saling keterkaitan. Jadi satu sama lain itu kenal bang Cakadut. berarti untuk majak tu lain nak sulit nah. Nggak. Sekolah duduk awak sekolah begitu nak jadi sedek lu. Jadi alhamdulillah beliau tuh pas Ya. apa Ini ikuti aja lah rehab bang Babin Ini katanya kan. Ya mak. aspirasi deh, kalau bisa kan, Ya, Mak. untuk motivasi. Ketika nyola berhasil lo merangkul, berapa aduh lo, ini kan dapat hadiah tuh pak. Ya mak. Hah? Hadiah dari dia kan dapat ya pak. Ya, Pak. Ini pak. Untuk yang lain-lainnya, kalau yo bisa merangkul orang, bisa memelihara orang, bisa menuju jalan yang benar ya. Ada kilo hadiah aja kalau bisa. Kalau bisa. Itu dia juga Itu dia juga ke BXPO loh. Kalau bisa. Tambah teh, Bang. boleh tu. Pertemuan awak kau bukan sangat luar biasa menurut bawa buah. Tapi itu tingkat bungus baratnya Pak Polsek. Alangkah baiknya tingkat kecamatan ada. Oh iya. Itu kan tingkat kelurahan baru kok. Pak. Ya mak. Rencana lain mana pak? Kok bisa tingkat kecamatan? Terus Tarawal, Pak. 6 kelurahan. Kalau itu kan tingkat cek kelurahan baru. Kelurahan ya. Jadi kini kau mak, cocok, Bang, kau kasih dimulai baru mak. Bisa Pak cek kecamatan kau buah. Dia sudah Sebab tertular. takkan tadi lah tertangkap belakang ketukan. Ya. Belakang ketukan Teluk Kabung Utara tu buah. Nah, sementara yang awak dapat informasi bagaimana itu takkan Adinda tadi kemenakan tadi kau menyampaikan kan rancak tu ah. Kau adalah pemakai lain terbuka hatinya kan. Tapi orang tu nak hadir risiko tu. Pak Polsek. Pak Ketua mana tu? Jadi Pak Kirota. jadi mak, macam Bayu Mas Samboy kita mak. Mak, Itu cek kelurahan awak belum punya. Sedangkan awak 6 kelurahan. Sebenarnya Pak, kami lah kolaborasi Bu ya terhadap aparatur pemerintah daerah Pak. Karena lah tertuang di Permendagri Dobale tadi. Permendagri Dobale penanggung jawab P4GN ko pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika adalah kepala daerah, baik bupati wali kota dan gubernur. Itu tertuang di Kemendagri Pak, di Permendagri Dobale tahun 2019 Bu ya. Nah itu yang harus kita dorong Pak, pelaksanaan program tadi. Pengaturan atau pelaksanaan program COVID, kok bisa? Kok bisa Pak ya? Awak dihimbau untuk pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau dulu menjadi kebiasaan, tiup pakai masker Pak. Rasul tinggal kan Pak? Rasul awak dulu kalau nak pakai masker. Sudah lengkap pak. Rasul kurang. Awak jadikanlah itu di mawar sebuah, ingatkan Pak, ingatkan. Karena lah tujuan Permendagri. Jadi insyaallah saling bantu membantu, hablum minat berjalan, ingat mengingatkan. Contoh Pak, di media televisi. Sorry Bang Adot Ya. Di televisi hanya penangkapan Pak. Adakah media edukasi? Masa narkotika, ayo rehab, berhenti narkoba. Lalu terjadi ada Pak. Baleho agak kurang, tapi baleho COVID dulu dia masuk restoran cuci tangan tuh. Dari pihak BPBD menyiapkan sampai cuci tangan sekian. Masker BLK pun sampai menyiapkan masker sampai mahal dulu Pak. Alangkah baiknya awak nanti saling ingat, jangan narkoba adolah di pintu masuk kau masing-masing, jangan narkoba, minimal mengingatkan. Seandainya ado niat, dia mencari pelang itu tidak jadi niat Pak. Kecek Bang Napi dulu ya, oleh adolah gini. Nah, jadi Bang Kaduko mudah-mudahan dengan media televisi, media yang ada, ajaklah edukasi Pak, berhentilah lain. Hanya kadang-kadang para media Pak, mohon maaf Bang Adot ya. Jadi berita seksi itu hanya penangkapan. Kadang peristiwa itu, Bang berapa penangkapan? Yang penangkapan ditanya. Bahwa cara mencerdaskan masyarakat tidak menyalahgunakan. Rehabilitasi dia pemberdayaan masyarakat harus ditanya. Karena itu dari tidak jadi berita seksi Pak.
Tapi kalau berita saya sih penangkapan si Renton, kan itu jadi berita Pak. Nah, mudah-mudahan media memaksimalkan itu. Jadi menjadi darah daging buat kita. Boleh, koyo Celote Lapau yang seru Mas. Seru Pak pun Pak, Tapi- Bang Adut, tu kawan seorang tua, wak bawanya tu Dia malam wak video call kayaknya Pak. Ya. Ininya lupa je tukar nomor dia kawan. Ah. Kalau lama nak usah bok. Hah? Makasih. Ini alhamdulillah. Itu adalah yang menangkap Pak Babin langsung. Sebelum Pak Babi nangkok, ala bakawan je jauh. Ini lupa jawab. Itu salah satu yang ditangkap Pak Babin tuh Pak. Makasih. Berarti kalau berubah ya Pak. Iya. Alah berubah. Alah Pak. Itu beradu ya. Wah tadi waktu telepon nomornya ganti. Jadi ya. Tapi kita Oke. pendampingan Pak. Mendampingi, mengingatkan Pak. Jangan bosan-bosan. Nah, Insya Allah. Ya. Terima kasih. Kalau sama saya gini, Pak Kapolsek, Ya. Pak Camat, Ketua Kan, Ambo, dan Gua. Duduk kita berokok tingkat kecamatan. Kita perlu rasanya himbauan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Ya, di sini dilarang narkoba. Narkoba adalah penyakit yang merusak generasi muda. Tidak ada satupun. Pemerintah perlu ikro. iya iya. Perlu ikro. Kini dibuat utalarang utalina bakola tatangko orang. Lambangan ada. Anda memasuki utalindung haru ada itu ndak. Nah, iko perlu ya. Kalau dapat nih iko kan. Ya. Perlu kita Pak Kapolsek, Siap. Pak Camat, Pak Dan Ramil kita duduk berokok. Kapan perlu kita mengadakan ikrar bersama? Kita serahkan kepada wali kota bahwa program kami ini. Bagaimana Pak Wali? Ini rasanya jatuh durian tadi. Kan ada tergantung durian tadi kan. Yo. Nah, kan itu, Ya. bahwa durian kok bisa jatuh dianggarkan dana tadi. Nah, itu. Sambung ingat sekali, sambung langsung ya. Sambung. Jadi persoalan pemakai narkoba kok identik dengan musik-musik dugem-dugem, tengah malam kan tahu anak. Kalau orang mana lihat di buku itu bilu nanti ya dugemnya oke. Jam 2 jam 3 Mak. Itu kami sampaikan ke Pak Polsek Siap. bahwa si adalah lalu kesepakatan bersama dua negari Iya, dari. termasuk Muspika waktu itu Ya, Pak Camat lagi tuan batas waktu jam 2 balik Pak. jam 2 balik. Ya. Di kami setiap ada gitu kami sampaikan dari ke Polsek waktu itu dan di bulan alunnya Pak Alindra di bulan itu kan. Ternyata karena kami sampaikan itu kadang tidak terkabulkan dari Polsek loh, gitu. Sehingga baru larut gini kau sampai nyampe loh gini. Padahal dia identik dengan narkoba loh. Pemakai bawa dugen rumah baralik tu. Kalau bisa itulah ada sulit Pak. Oh iya, Kesepakatan siap. tu. Iya. Kalau bisa itu di jalan beli. Jam 2 lagi tutup. Dua balik. Ya. Kita Ditutup. janji Pak. Semacam balik tu Pak. Ya. Terima Barang kasih. sampai jam 2 lagi. Iko masukan bagus kadang itu ndak estafet itu kadang ndak sampai kan. Jadi bagi Pak Ketua Ilkam tadi kita ikrarkan salah satunya anti narkoba. Nah, salah satunya barale jam 2 malam tutui kita gelorakan balik. Jangan sampai generasi muda kita ke tersasik ke narkoba. Nah, itu bentuknya Pak. Yang Itu, dilorakan ya. bungus Bungus. bebas narkoba. Nah, Bungus bersinar. Bungus bersinar. bebas dari narkoba. Narkoba. Jadi izin Madatua, Siap. Makatua Madatua tadi itu, Ambo dulu sebelum jadi Babin kan Ambo kota Intel Madatua. Ya. Jadi setiap kami mengeluarkan izin keramaian atau SIK, jadi kami membuat surat pernyataan Madatua. Jadi yang orang tua atau yang mengurus surat izin keramaian di Polsek itu, beliau membuat surat pernyataan bahwasanya jam 2 balik titik 00 kita dari Polsek mematikan atau inyo langsung mati. Kami memang ada bapak tu Madatua. Ya. Tapi berjalan je Pak Liki. Ya itulah yang Berjalan sampai jam 3 sampai Kan- apa. Mau awak gini kau kan semua awak jam 2 tutup Pak. Ya. Sebab kalau nak jadi sawaleh buat baju penyanyi itu Pak Ya. paling gani kau lah. Ya. ya, cari Itu baju itu lepas setengah. Nah makin lama makin dingin tuh mak, makin lama makin angin. Angin. Lama leh pulang sore siang sore. Kadang di batin Jadi ini jangan- mama aku nak maju ke muka. Bilanglah Ya.
mama Ki. Berang ini mama ko Pak. Ah. Ikut tugas sambo sama Pak Mabin dia. Oh, Itu gitu. kalau besok mau Jadi terima Pak. betul dia malam kami. Ada risiko Ki, ada risiko Ki. Kalau di situ ada orang Pak. Ada, Pak. Jadi begitu Pak. Itu tidak kerja sama dia. Iya. Nah, Jadi Kalau gini, kamu nunjuk ini mama begitu, foto ini mama laporan ke kami. Jadi Pak. Kalau ada pelo tuh. Lado ke kota Tabin tuh Pak. Bisa kami yang pun kami tindak kan. ya. Jadi kalau begitu, karena nenek mama ko kadang kan bamba. Tinggi baju. Dia baju ame pusako, dia jual luak nanti ko. Artinya rasul berdiri di sini. Kemanakan di hadapan kayak kami nenek mama aduh lo tak itu kan malu ya kami kan gitu. Siapa orangnya? Aikon rasul ribu naik, preso ribu turun. Ya. Mana diamba jo luak nanti ko. Mana yang gua jo peso jo apa? Oleh sebab itu di sini rasul berdiri. Kalau mengatakan ini mama, yo kadang-kadang yo kalayo, yo ni mama yo ratu, yo selalu ambo besok nurun yo ke rumah. Nah, Tapi kecil-kecil tadi kan kecil tadi. Amo nak bitu do, berbuah cupak rang gugu, bungo disasuk barau-barau. Diulah jadi pandai kayu bungku abih malaleh kuduk kabau pun nak takut. Ini pabak dah. Kuduk kabau sasaran Sudah kayak buku ni. Ulah kayu bungku nah. Tadi mengajian adinda tadi nenek mama. Saya nenek mak kan. Kan kayu bungku kan itu. Kami nenek mama kau pakai tiap tadi mahal tak dapat dibalik, murah tak dapat diminta. Kok mahal dapat dibalik, murah tak dapat diminta, nak mahal terus. Itu apa antara itu nenek mama? Kan itu kira-kira. Oleh sebab itu mohon kau perlu kita galakkan di bumi Teluk Kabuang. Itu kecil-kecil tadi loh. So kadang bapak matang gurun tandai perpintala, siap langsung siap yang kadang. Kita bicara untuk bumi Teluk Kabuang. Bah bumi Teluk Kabuang ke depan. Kampung Pelik jadi contoh teladan kita untuk Kota Padang. nah, alhamdulillah. Jadi bagi cek Pak Ketua Elkam tadi Bumui Teluk Kabuang jadi contoh di Kota Contoh. Padang. Nah, Bisa itu jadi itu. barometer. Barometer. Mudah-mudahan itu ya. Bebas dari narkoba. Bebas dari korban. Jadi pemuda produktif, pemuda bebas narkoba. Oke, koyo seru tapi ko matutnya memang bisu wabe lebih kadang hotel apa ko. Bis mantap. Wa undang Pak Wali Kota bisu. Jadi Pak, mohon maaf, kalau seandainya Bapak untuk mengadakan tingkat kecamatan, saya cukup andil. Kalau ada dananya saya nyumbang pula untuk ini. Nah, Wey. itu panjang pertama. Beko turun lo dari ketua kan. Awak Kabuang awak dari bungusnya dua kok mak. Oh, Kan gila. Kan oke, Pak. Pak Cadut. Pak Ozai. Ya. Ikut mendoakan. Ya, doakan. Beliau kalau disebut bungui bayar mana? Iya. Pak Kapolsek Nagari Ambo duo. Bungui Teluk Kabung. Dan sebut jo bungui. Kalau bungui cieknya bungui Teluk Kabung. Nah, jadi istilahnya bung tekap bungus Teluk Kabung. Nah, itu Untuk beliau. episode hotel apa yang berikutnya. Ah. Jangan dulu. Nah, oke Dusana Sadonya, terima kasih Pak Kapolsek, Nini Mama, datuk-datuk yang telah hadir di Siko dengan narasumber di Siko pemuda yang alah produktif, yang alah kreatif, yang alah tinggal dengan narkoba, dan Ibu Kabit dan Pak Josra, Kepala Rehabilitasi BNN Sumatera Barat. Nah, teteh lapo kita sampai di situ, tapi untuk episode yang berikutnya kita gue yang kadang nih. Wah. Sampai di situ lalu kabarnya ke dibantu lo masalah cotel lapo. Jadi sekian dan terima kasih atas supportnya untuk Cotel Lapo BNN Sumatera Barat ini. Semoga Cotel Lapo BNN Sumatera Barat ini bisa menjadi salah satu tempat edukasi untuk memberikan informasi yang positif untuk masyarakat yang lebih luas. Amin. Nah, jadi saya Acak Adut dari TV ini. Like, subscribe. Itu betul tuh. Tapi wasbit lu. Jangan lupa like dan subscribe TV Indonesia. Dan tentunya bersama saya Acak Adut dan bersama BNNP Sumatera Barat. Ini atas Cotel Lapo Pak Kosek, Pak Datuk, ini atas support dari Kepala BNP Sumatera Barat yaitu Bapak Brigjen Riki Yarnuafi. Maka Cotel Lapo terus berlanjut dan terus berjalan. Dan semoga Cotel Lapo yang berikutnya
Kula dapat bayangan wah anggarannya wah sentikannya kok be yang lebih ada. Dan acara Cuti Lapo yang terjadi di Sikoko Pak Datua Pak Polsek ini adalah berkat dari dorongan dan ajakan dari Bapak Babin Kaptipmas yaitu Bapak Riki ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak. Semoga beliau kedepannya tetap selalu terus mengedukasi tanpa lelah, tanpa capek, biarpun kan ada pek punya nak minyak tambah nak. Tapi alhamdulillah sampai saat sekarang tak ada apa-apa. Walaupun salah satunya ada keluarga korban menitipkan piti sama wak kembalikan di Bang Cakadut. Wih, mantap baik tepuk tangan. Ini adalah istilahnya prestasi yang diraih oleh Bapak Riki Babin Kaptipmas di bawah naungan Bapak Kapolsek. Nah, untuk closing statement Pak Kapolsek, silakan sampaikan untuk di program Cuti Lapo ini. Ya. Silakan. Terima kasih. Saya menginspirasi apa yang dibuat oleh Babin Kaptipmas Bungus Barat, Bribka Riki. Mudah-mudahan dengan inovasi dari Pak Riki ini, sentuh hati pemakai narkoba ini tertular kepada para Babin-Babin Kaptipmas, bukan di Bungus Teluk Kabung saja. Babin-Babin Kaptipmas di seluruh Indonesia ini mudah-mudahan mendorong sentuh hati pemakai narkoba ini kita gelorakan sehingga masyarakat ataupun pencandu penyalahguna narkotika melaporkan diri untuk dilakukan rehabilitasi secara gratis baik di PWL maupun di tempat-tempat yang tertunjuk oleh pemerintah. Itu himbauan kita dari kepolisian. Oke, terima kasih. Mungkin dari pihak BNN. Ya, kalau dari kami bersama Ibu Yuki nanti kita memiskinkan bandar dengan tidak mau membeli dan tidak menyalahgunakan. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk Cuti Lapo. Nah, sebelum kita tutui, nah kita kita buat kok. Tema podcast awak kok. Pemuda produktif, pemuda bersih narkoba. Jadi beko ambo Pak Kapolsek kuliah menyebut pemuda produktif, awak bahasa sama awak sebut pemuda bebas narkoba. Setuju tak? Ya. Oke. Pemuda produktif. Nah, awak sambut beko pemuda bebas narkoba. Bersih narkoba. Bersih narkoba. Oke. Nah, silakan Pak Kapolsek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pemuda produktif, Pemuda bebas narkoba. Tepuk tangan. Nah, oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Itulah Cuti Lapo kita pada malam hari ini. Semoga Cuti Lapo ini kedepannya tetap bisa menjadi suatu edukasi dan informasi bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya yang ada di Sumatera Barat. Dan terima kasih kepada BNNP Sumatera Barat di bawah naungan Brigjen Riki Adunalfi. Semoga Cuti Lapo kita ini terus berlanjut dan terima kasih juga buat para tokoh, ninik mama dan ulama dan Bapak Kapolsek yang ada di Bungus ini. Semoga bisa ini menjadi episode yang berikutnya. Nah, Min. Oke, saya Cakadut pamit diri bersama TV Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.